Di sebuah desa kecil yang terpencil, terdapat sebuah pohon beringin putih yang berdiri kokoh di tepi desa. Pohon itu sudah ada sejak lama, dan masyarakat percaya bahwa pohon itu dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Beringin putih itu sering dikelilingi kabut tipis setiap malam, seolah-olah ada sesuatu yang bersembunyi di dalam bayang-bayangnya. Tidak ada yang berani mendekati pohon itu setelah matahari terbenam. Menurut cerita turun-temurun, siapapun yang berani menebang rantingnya atau merusak akarnya akan dihantui oleh roh jahat. Beberapa penduduk mengaku pernah mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan atau tangisan yang lembut, namun menyeramkan. Saat melintas di dekat beringin putih, suatu hari, seorang pemuda bernama Arman, yang baru saja pindah ke desa itu mendengar cerita tentang pohon beringin tersebut dari warga desa. Sebagai orang yang tidak percaya tahayul, Arman merasa semua itu hanyalah omong kosong. Dengan rasa penasaran, dia memutuskan untuk membuktikan bahwa cerita itu tidak lebih dari mitos. Saat malam tiba, Arman diam-diam pergi ke pohon beringin dengan sebuah kapak kecil. Aku akan ambil sedikit ranting, lalu kita lihat apakah ada yang terjadi, gumamnya. Ketika kapaknya mulai menyentuh kulit pohon, angin tiba-tiba bertiup kencang, dan suara bisikan samar mulai terdengar di telinganya. Namun, Arman tetap bersikeras memotong ranting itu. Ia membawa pulang ranting tersebut tanpa memikirkan peringatan dari warga desa. Sejak malam itu, Arman mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Di rumahnya yang kecil dan sederhana, ia sering mendengar suara langkah kaki di lantai kayu. Padahal tidak ada siapa-siapa. Cermin di kamarnya berembun setiap malam, dan sesekali muncul tulisan samar-samar yang tampak seperti cakar. Arman mulai merasa tidak nyaman, meskipun awalnya ia mencoba mengabaikan semua tanda itu. Peristiwa semakin tak terbantahkan. Suatu malam, ketika ia tengah tidur, Arman merasakan kehadiran seseorang di kamar. Tubuhnya kaku, ia tidak bisa bergerak, dan dari sudut matanya, ia melihat bayangan hitam berdiri di dekat jendela kamarnya, mengawasinya dalam diam. Setelah kejadian itu, Arman menjadi semakin paranoid. Setiap kali ia keluar rumah, ia merasa diikuti oleh bayangan gelap. Suara bisikan yang dulu ia anggap angin, kini terdengar semakin jelas. Kembalikan apa yang bukan milikmu. Di desa, penduduk mulai menyadari perubahan pada Arman. Matanya selalu tampak lelah dan kulitnya pucat. Mereka tahu bahwa Arman pasti telah melanggar aturan tak tertulis mengenai pohon beringin putih. Seorang tetua desa, Pak Darto, akhirnya menemui Arman dan memperingatkannya untuk mengembalikan ranting yang ia ambil ke pohon sebelum terlambat. Makhluk yang mendiami pohon itu tidak akan membiarkanmu hidup tenang jika kau tidak mematuhi mereka, kata Pak Darto dengan nada serius. Bintang Arman, yang mulai merasa ketakutan dan terpojok, memutuskan untuk mengikuti nasihat Pak Darto. Ia merasa bahwa kehidupannya sudah tidak lagi normal, dan gangguan-gangguan gaib itu semakin intens. Malam itu, dengan napas berat, ia membawa kembali ranting yang telah ia ambil ke bawah pohon beringin putih. Di tengah malam yang gelap, kabut tebal menyelimuti desa. Arman berdiri di depan pohon itu dengan ranting di tangannya. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin, dan tanah di bawah kakinya terasa bergetar. Suara bisikan yang dulu samar, kini terdengar jelas di sekelilingnya. Terlambat, Arman mencoba meletakkan ranting itu di tanah, namun ranting tersebut seakan menempel di tangannya. Akar pohon mulai bergerak, merayap di atas tanah seperti ular. Melilit kakinya, Arman berteriak, namun suaranya tenggelam dalam kabut tebal. Sesaat kemudian, akar-akar pohon menariknya ke bawah, menelannya ke dalam tanah. Di bawah beringin putih. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan sebuah lubang di bawah pohon beringin putih. Tidak ada jejak Arman, hanya ada sebuah kapak tua yang tergeletak di tepi lubang itu. Penduduk menggeleng. Mereka tahu bahwa roh yang menghuni pohon beringin putih telah mengambil apa yang menjadi haknya. Sejak hari itu, tak ada seorang pun yang berani mendekati pohon beringin putih lagi. Setiap malam, kabut tipis tetap menyelimuti pohon, dan bisikan halus terdengar di antara daun-daunnya, seolah-olah pohon itu sedang mengawasi, mencari korban berikutnya. Warga desa percaya bahwa Arman sudah hilang selamanya. Tetapi kisah misterius di balik pohon beringin putih tidak berakhir begitu saja. Sejak hilangnya Arman, pohon itu semakin sering menimbulkan ketakutan. Orang-orang yang melewati area pohon di malam hari mengaku melihat sosok mirip Arman berdiri di bawah pohon, tetapi wujudnya aneh. Matanya gelap dan tubuhnya seolah diselimuti bayangan.
Suatu malam, dua pemuda desa, Bima dan Rudi, memutuskan untuk membuktikan cerita itu hanyalah dongeng. Mereka tidak takut dengan mitos dan tidak percaya bahwa Arman benar-benar diambil oleh roh pohon. Mereka berencana untuk pergi ke pohon beringin putih di tengah malam dan melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Saat mereka mendekati pohon, kabut mulai menyelimuti jalan, lebih tebal dari biasanya. Cahaya bulan tertutup oleh awan, membuat suasana semakin mencekam. Meski sempat merasa ragu, Bima menegaskan bahwa mereka harus terus maju. Ketika mereka sampai di bawah pohon, keduanya melihat bayangan samar berdiri di antara akar besar beringin. Bayangan itu perlahan mendekat. Arman, Rudi bertanya dengan suara gemetar. Sosok itu makin jelas, memang benar sosok itu adalah Arman. Namun, wajahnya pucat, matanya hitam tanpa pupil, dan mulutnya bergerak seolah-olah mencoba berbicara. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, dan bayangan lain muncul di belakang Arman, makhluk gelap dengan tangan panjang dan tubuh seperti kabut yang mengitari pohon beringin. Bima mundur, tetapi kakinya terantuk akar pohon. Ia jatuh, sementara Rudi terpaku di tempat, matanya terbelalak melihat pemandangan menakutkan itu. Sosok Arman mengangkat tangannya, menunjuk ke arah beringin, seakan-akan ingin mengirim pesan. Bintang Rudi tersadar dari keterpakuannya dan membantu Bima bangun. Keduanya berlari secepat mungkin, meninggalkan pohon itu dan kembali ke desa. Nafas mereka terengah-engah ketika sampai di rumah Pak Darto, tetua desa yang sebelumnya memperingatkan Arman. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat, tetapi Pak Darto hanya menggeleng, matanya penuh kekhawatiran. Kalian seharusnya tidak pergi ke sana. Arman tidak sepenuhnya hilang, tapi dia sekarang menjadi bagian dari pohon itu. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, kata Pak Darto dengan nada berat. Mereka bertiga mulai menyusun rencana untuk mengusir roh-roh jahat yang bersemayam di pohon. Pak Darto menyebutkan bahwa mereka harus melakukan ritual kuno untuk menenangkan arwah yang terjebak di sana. Mereka mempersiapkan persembahan berupa sesaji khusus yang terdiri dari kemenyan, bunga melati, dan ayam hitam, sesuai dengan ajaran leluhur desa. Saat malam tiba, Bima, Rudi, dan Pak Darto kembali ke pohon beringin putih. Mereka menyiapkan persembahan di bawah pohon, sambil membacakan mantra-mantra kuno yang telah lama tidak digunakan. Semakin lama mereka melafalkan mantra, angin berhembus semakin kencang, dan pohon beringin tampak bergerak dengan sendirinya. Akar-akarnya bergetar seolah menolak kehadiran mereka. Sosok Arman muncul kembali, kali ini dengan wajah penuh kesakitan. Dia menunjuk ke arah tanah di bawah pohon, tempat di mana akar-akar pohon membelit. Bima melihat sebuah benda yang setengah terkubur di sana, sebuah peti kecil tua yang tertutup lumut. Pak Darto mengangguk, mengerti bahwa benda itu mungkin menjadi kunci dari semua kejadian aneh ini. Bintang dengan hati-hati, mereka menggali peti itu dari bawah akar-akar pohon. Ketika peti dibuka, mereka menemukan sebuah jimat kuno terbuat dari perunggu, dengan ukiran yang tampak seperti simbol perlindungan. Pak Darto mengenali jimat itu sebagai benda terlarang yang dikubur untuk menyegel sesuatu yang jahat. Ini adalah penyebabnya, kata Pak Darto. Jimat ini menyegel roh-roh jahat di pohon ini. Tapi saat diambil oleh orang-orang yang tamak atau tidak berhati-hati, roh-roh itu dilepaskan. Arman adalah korban dari kutukan jimat ini. Dengan bantuan jimat itu, Pak Darto melakukan ritual penutupan terakhir. Ia mengembalikan jimat itu ke dalam peti dan menguburnya kembali di tempat yang sama. Ketika tanah di atasnya tertutup, angin berhenti berhembus dan kabut tebal perlahan menghilang. Sosok Arman juga menghilang dalam keheningan, seolah-olah jiwanya telah terbebaskan. Pohon beringin putih tetap berdiri di tepi desa, tetapi sejak malam itu, tidak ada lagi kabut atau bisikan yang mengganggu. Pohon itu kembali menjadi sekadar pohon tua yang diam dalam bayangan malam. Namun, bagi Bima, Rudi, dan Pak Darto, rahasia gelap beringin putih akan selalu teringat dalam benak mereka, sebuah kisah horor yang tidak akan pernah mereka ceritakan lagi kepada siapapun. Tetapi mereka tahu, jika ada yang mencoba mengusik pohon itu lagi, kengerian akan kembali. Mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Bintang.